Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap semangat belajar. Berjumpa kembali bersama Ustazah. Kali ini kita akan belajar tematik, masih di tema 2, subtema 2, masuk ke pembelajaran yang kedua. Yang pertama ada muatan IPA. Kita akan belajar tentang asma. Apa itu asma? Asma merupakan salah satu gangguan pernapasan karena terjadinya penyempitan atau penyumbatan saluran pernapasan. Asma biasanya terjadi karena disebabkan oleh alergi yang timbul karena udara dingin, tekanan psikologis, dan pencemaran udara. Saya ulangi lagi ya, asma biasanya itu terjadi karena disebabkan oleh alergi yang timbul karena udara dingin, tekanan psikologis, dan pencemaran udara. Adapun gejala awal asma, yang pertama adalah batuk, terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, napasnya berbunyi. Biasanya orang yang terkena asma itu napasnya akan keluar bunyinya sampai orang yang ada di sampingnya maupun orangnya sendiri itu terdengar nafasnya, bukan nafas yang normal ya, nafas yang berat seperti ada bunyinya ngik gitu biasanya. Yang keempat, rasa berat di dada. Yang kelima, ada sulit keluar. Gejala berat asma, yang pertama ada serangan batuk hebat, yang kedua sesak napas berat, yang ketiga napas tersengal-sengal, yang keempat sianosis atau kulit membiru dimulai dari sekitar mulut, yang kelima sulit tidur. Kenapa sulit tidur? Karena kan memang sesak nafas ya, jadi posisi duduk maupun dibuat tiduran itu nafasnya sangat susah, jadi mengganggu untuk tidur. Kesadaran menurun. Perlu kalian ketahui, penyakit asma di samping karena alergi, tekanan psikologis, dan pencemaran udara, biasanya juga ada penyakit asma yang sifatnya bawaan, yaitu dari lahir sudah asma, keturunan, itu juga bisa. Nah, tugas kalian yang pertama, silakan kalian jawab 4 pertanyaan ini ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyakit asma? Yang kedua, apa penyebab terjadinya asma? Yang ketiga, sebutkan gejala berat pada penyakit asma. Dan soal yang terakhir, sebutkan sumber pencemaran udara. Silakan kalian catat dulu ya soalnya. Sudah cukup ya. Sekarang kita masuk pada muatan bahasa Indonesia, mengenal peta pikiran atau mind mapping. Kenapa disebut peta pikiran? Apa yang disebut peta pikiran? Jadi peta pikiran itu merupakan sebuah bagan untuk menerangkan konsep-konsep penting yang saling berkaitan. Nah, ini ada contohnya. Bisa bentuk kotak-kotak, bisa bentuk seperti ini, atau yang seperti di pembelajaran pertama tadi, kalian disuruh melengkapi bagan itu juga masuk seperti peta konsep. Nah, ini ada contoh di sini, ada peta pikiran tentang asma. Asma penyebabnya, sebentar biar kalian kelihatan ya. Asma penyebabnya itu alergi. Lah, gejalanya ada napas tersengal, batuk hebat, dan sianosis. Pengobatannya bisa konsumsi obat dari dokter secara rutin atau pola hidup yang sehat. Nah,
Ini adalah contoh peta pikiran dari Asma. Nah, tugas kalian, silakan kalian buat peta pikiran mengenai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan, seperti influenza, bronkitis, pneumonia, dan lain sebagainya. Cari penyebab, gejala, dan pengobatannya, seperti yang telah dicontohkan Ustazah ini ya. Asma ada penyebabnya, ada gejalanya, ada pengobatannya. Buat seperti ini. Bagiannya model gimana, terserah kalian mau bikin model yang bagaimana. Peta pikiran itu banyak modelnya, yang penting ada saling keterhubungannya ini, ada tanda-tanda keterhubungannya ini ya. Konsepnya saling berkaitan. Di mana kalian bisa menemukan informasi tentang penyebab, gejala, dan pengobatan tentang penyakit tersebut? Kalian bisa melalui baca buku, bisa, atau cari di internet, boleh, terserah ya. Sekarang kita masuk pada muatan SBDP. Kita belajar tentang properti tari. Jadi properti tari adalah segala sesuatu bentuk perlengkapan yang berfungsi sebagai pelengkap dan ciri khas suatu tarian. Apa saja yang bisa digunakan sebagai properti? Ada kipas untuk tari kipas, ada payung, ada topeng, ada piring, bisa juga ada selendang, ada tombak, tergantung jenis tariannya. Misalnya kalau tari piring ya propertinya piring, pokoknya disesuaikan dengan tema tarian tersebut sendiri. Jadi properti itu sebagai pelengkap dan ciri khas yang mendukung sebuah tarian supaya terlihat lebih menarik dan pesannya lebih mengena pada penontonnya. Sebenarnya banyak sekali ya properti yang bisa digunakan, ini hanya sebagian kecil contohnya saja. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Ustazah kali ini. Ustazah akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.